Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Heri dengan NIM 2023-230117. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux esensial pada lab 14 yang tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yan Sofyan Andana Saputra Eskom Mkom. Nah, pada bab ini, bab lab 14 ini kita akan membahas mengenai network configuration. Nah, yang pertama kita akan exploring the network. Di sini ada if config. Nah, if config ini ya gunanya untuk menampilkan tentang semua interface jaringan di sistem, termasuk alamat IP, status koneksi, dan statistik jaringan seperti jumlah paket yang akan dikirim atau diterima. Jadi kita contohnya itu seperti ini, if langsung dia akan memperlihatkan semuanya kayak saya bilang. Selanjutnya pada step kedua ada root. Nah, root ini gunanya itu untuk menampilkan dan mengkonfigurasi tabel routing jaringan pada sistem Linux. Nah, tabel routing ini menentukan jalur yang akan ditempuh oleh data ketika sistem ingin mengirimkan paket ke alamat tertentu, baik itu ke jaringan lokal atau jaringan atau luar jaringan. Jadi kita ketik aja root. Nah, di sini langsung membuka IP routing table, kernel IP routing table. Selanjutnya ada grep 123. Nah, itu perintah grep itu kan sudah kita lakukan sebelumnya, itu untuk mencari pola tertentu dalam teks atau file. Nah, yang 12.127.0.0.1 itu adalah alamat IP loopback yang biasanya menunjukkan ke localhost, yaitu komputer atau perangkat itu sendiri. Nah, etc host itu adalah IP yang digunakan untuk memetakan nama host ke alamat IP. Jadi perintah ini akan mencari apakah localhost yang tadi 127 itu terdaftar dalam file tersebut. Nah, kita akan ketik grep 127. Nah, jadi kita tuh di sini sudah memastikan apakah alamat IP loopback tadi telah terdaftar dengan benar di file etc host. Selanjutnya ada step keempat. Nah, di step selanjutnya ini ada ping, terus -4 dan localhost. Nah, pingnya itu berarti perintah yang untuk menguji koneksi jaringan antar komputer dengan host tertentu. Dalam hal ini adalah localhost. Nah, -C4 ini adalah opsi untuk menentukan jumlah 4 paket yang akan dikirim. Jadi perintah ini hanya mengirimkan 4 kali percakapan ping, bukan terus-menerus. Terus localhostnya itu akan merujuk pada alamat yang tadi 127.0.0.1. Jadi kita akan ketik ping C4 terus localhost. Dia akan mengirim 4 kali. Nah, dia sudah mengirim 4 kali. Jadi selanjutnya di sini ada cat etc resolve conf. Nah, perintah ini untuk menampilkan isi file resolve conf yang ada di sistem Linux. Jadi kita contoh itu seperti ini. Cat Nah, hasilnya tuh seperti ini jadinya. Lalu di step ke-6 ada di localhost, terus ada local domain. Nah, di localhost local domain ini gunanya itu untuk melakukan query DNS domain name system terhadap domain localhost local admin. Nah, jadi sini akan menjelaskan dulu perintah dig ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Nah, si dig atau domain information grouper ini akan meminta informasi terkait domain yang akan ditentukan dan menampilkan hasilnya gimana. Nah, localhost local domain ini adalah nama domain yang sering digunakan oleh sistem lokal yang merujuk pada alamat yang tadi, atau localhost
biasanya digunakan untuk menguji konfigurasi DNS atau pengaturan jaringan lokal. Jadi contohnya itu akan seperti ini. Di localhost tik lokal domain. Saya itu seperti gambar di samping. Nah, ini dia. Ini sama seperti yang di samping. Nah, di sini ada dig si server titik example. Nah, itu gunanya untuk melakukan query DNS terhadap domain si server example.com. Nah, yang tadi kan sama tuh, sudah saya jelasin. Nah, untuk si server titik example.com itu adalah nama domain dimaksud untuk dicari. Dalam hal ini si server adalah subdomainnya dari example.com. Nah, kita dapat menggantikannya dengan domain atau subdomain yang lain sesuai kebutuhan kita. Jadi kita akan lakukan dig si server terus titik example.com. Nah, itu jadinya seperti ini hasilnya. Kita lanjut. Di sini ada dig minx 192.168. Nah, yang tadi kan dig-nya udah tuh. Nah, untuk minx ini adalah opsi untuk memberitahukan dig untuk melakukan pencarian DNS terbalik, yaitu mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP yang diberikan. Nah, angka 192 ini itu adalah alamat IP yang dicari nama domainnya dalam pencarian DNS terbalik. Dig ini akan mencoba untuk menemukan nama domain yang berasosiasi dengan alamat IP ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Dig minx 192.168.1.2. Nah, itu jadi hasil dia itu seperti ini. Selanjutnya, di sini ada netstat help. Nah, netstat-nya itu adalah singkatan dari network statistik yang gunanya tuh untuk menampilkan berbagai informasi koneksi jaringan port yang sudah terbuka dan status jaringan di sistem kita. Nah, yang strip help ini itu adalah opsi meminta netstat untuk menampilkan informasi bantuan atau daftar opsi yang dapat digunakan dengan perintah ini. Jadi kita akan ketik dulu netstat terus help. Nah, tuh di sini tuh. Dia itu akan menampilkan opsi atau bantuan terkait perintah netstat di sistem Linux-nya. Lanjut. Nah, jadi tuh di sini ada netstat min tl. Nah, netstat min tl ini kita akan jelaskan satu persatu aja. Netstat min t itu akan menampilkan dan menggunakan protokol TCP, terus netstat min l akan menampilkan port yang sedang dalam status listening. Nah, jadi netstat min tl ini akan menampilkan koneksi TCP yang sedang dalam status listening dengan menggunakan alamat dan port dalam bentuk numerik. Jadi kita akan ketik dulu. Nah, jadi netstat min tl. Nah, itu dihasilkan seperti ini. Untuk yang kedua, netstat min tln itu akan menampilkan koneksi TCP yang sedang status listening dengan alamat dan port dalam format numerik, serta menampilkan informasi lebih lengkap mengenai setiap koneksinya. Nah, itu dia. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada start web server. Nah, start web server ini umumnya digunakan untuk memulai atau menjalankan layanan server di web system kita. Namun, perintah ini bukan bagian dari perintah standar Linux atau Unix. Biasanya ini adalah nama atau script atau perintah yang terkait dengan konfigurasi sistem atau aplikasi tertentu seperti server web, Apache, Nginx, atau server berbasis aplikasi lain. Jadi itu contoh itu seperti ini. Kita mulai start _web server. Connecting. Terus ada SS
Nah, perintah ss ini gunanya tuh untuk menampilkan informasi tentang soket yang aktif di sistem Linux atau Unix. Nah, ini tuh adalah alat untuk mendiagnosis dan memeriksa status koneksi jaringan di sistem. Jadi kita akan ss. Nah, jadi itu hasilnya seperti ini. Nah, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.